Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer akan mempresentasikan dengan judul Akad Ijaroh yang beranggotakan adalah Salsabila Latif, Ana Sofana Janah, dan Anang Ma'arif. Masuk ke pengertian akad ijaroh. Secara bahasa, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan. Sebagian ulama mengartikan ijaroh sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa menyewa. Yang pertama ada menurut Syafi'iyah, ijaroh ialah memilihkan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, menurut Hanafiyah, ijaroh ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang ketiga, menurut Malikiyah, ijaroh ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan. Selanjutnya, hukum akad ijaroh. Hukum akad ijaroh dalam Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asaru fasaturdi'u lahu ukhra. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kata fa'tuhunna ujurahunna atau berikanlah kepada mereka upahnya menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka. Selanjutnya, hukum akad ijaroh dalam hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW beserta Abu Bakar menyewa atau mengupah seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Ya, selanjutnya macam-macam ijaroh. Yang pertama, ijaroh ala al-manafi. Sesuai dengan namanya, akad ijaroh ala al-manafi memiliki objek utama berupa manfaat seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam ijaroh ala al-manafi, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara. Yang kedua, ijaroh ala al-amal. Ijaroh ala al-amal dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang, contohnya yaitu buruh sepatu. Sama halnya dengan ijaroh manfaat, ijaroh jasa juga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan maksiat. Para ulama membedakannya menjadi dua jenis, yakni ijaroh yang bersifat pribadi atau ijaroh khas dan bersifat syarikat atau ijaroh mustarak. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dapat di akad ijaroh. Pada hakikatnya, ijaroh adalah menjual atau memiliki manfaat. Maka tidak sah menyewakan pohon untuk dapat diambil buahnya. Begitu juga ketika menyewakan domba untuk diambil bulunya, susu dan anaknya, atau menyewa sumur untuk diambil airnya. Menurut Syafi'iyah, tidak sah mengupah seseorang untuk melakukan perbuatan taat yang wajib baginya seperti sholat fardu dan puasa Ramadan. Ya, selanjutnya rukun dan syarat ijaroh. Rukun ijaroh: 1. Mu'jir, orang atau barang yang disewa. 2. Mustajir, orang yang menyewa.
3. Objek transaksi atau manfaat. 4. Sigot, ijab, dan kabul. 5. Imbalan atau upah. Syarat ijaroh. 1. Kedua orang yang berakad harus balik dan berakal. 2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaroh. 3. Manfaat yang menjadi objek ijaroh harus diketahui secara sempurna. 4. Objek ijaroh boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. 5. Manfaat dari objek yang diijarohkan harus dibolehkan agama, maka tidak boleh ijaroh terhadap maksiat. 6. Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Berakhirnya akad ijaroh. 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. 3. Rusaknya barang yang diupahkan, ma'jur alai, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafiyah boleh fasak atau membatalkan jika ijaroh dan salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakannya atau membatalkan sewaan itu. Sekian dari kelompok 5. Haza wallahu ya'arna yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Sekian terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment.